Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar di Padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Battle Truck Heaven bagian kedua. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja memberikan HP kamu, lemparkan ke dalam bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Setelah sebelumnya Muli dikalahkan oleh Xiaoyan, ternyata saat ini dia masih hidup. Dia ditolong oleh Yun Shan dan kemudian dipasangi tangan iblis untuk menggantikan tangannya yang patah. Muli berjanji di depan makam ayahnya jika dengan tangan iblis dari ayahnya, dia akan membalaskan dendamnya. Yun Shan lalu meminta dua hal kepada Muli di saat dia akan OTW menghabisi Xiaoyan. Kedua hal itu salah satunya juga menghabisi Xiaoyan. Namun satu hal lagi, dia harus membuntuti seseorang dan mengawasinya. Jika diperlukan, Muli harus melindunginya. Dan orang itu juga adalah Xiaoyan. 替我办两件事儿，必要的时候，你还得保护他。萧炎，复仇。 Sementara itu, di saat mencari letak api teratai hijau, Xiaoyan terjebak di gurun pasir yang panas. Bahkan di saat itu, Pak Tua Yao juga merasa dehidrasi karena tak dapat menyerap Douki milik Xiaoyan. Kata Yao, satu-satunya cara agar selamat adalah pergi ke kota gurun batu dan pesan minuman dan makanan yang enak. Beberapa saat setelah melanjutkan perjalanan, mereka tak sengaja melihat para budak dikejar oleh suku ular. Meskipun Yao telah mengingatkan agar tak ikut campur urusan orang, yang namanya Xiaoyan tetaplah dirinya. Dia langsung aja OTW menolong orang yang lemah. Dengan senjata penggaris berat yang dia miliki, Xiaoyan menumbangkan para suku ular sendirian. Tapi tak disangka setelah itu datanglah badai pasir yang membuat semua orang kocar-kacir. Dan hanya tersisa satu orang yang selamat. Pak Tua Yao lalu punya sebuah ide, yaitu tetap pergi ke kota gurun batu. Sesamanya di kota gurun batu, Xiaoyan membawa orang yang selamat, yaitu Muli yang tengah menyamar ke dokter. Kata Pak Dokter, menyembuhkan orang itu biayanya sangat mahal. Namun Xiaoyan memberi kristal ungu yang harganya sangat mahal. Setelah itu, Xiaoyan mampir ke sebuah kedai miras dan memesan segelas air. Penjual kedai bilang jika dia tak jualan air. Namun salah seorang pelanggan menyuruh memberinya air. Dan di saat Xiaoyan akan meminumnya, tiba-tiba setelah itu, orang gendut berkumis itu menyuruh Xiaoyan untuk membayar air yang telah dia pesan. Karena Xiaoyan tak mau ribut, dia lalu mencoba keluar namun dihadang oleh komplotan Om Gendut. Dan kemudian Om Gendut langsung menyerang Xiaoyan. Setelah dia tumbang, tiba-tiba datang kedua kakak Xiaoyan yang mendengar ada ribut-ribut. Ternyata di gurun itu adalah wilayah militer tempat mereka bertugas. Di saat mereka berkumpul, kakak Xiaoyan bernama Xiaoli menjahili Xiaoyan dengan mengambil peta tempat api hijau berada. Karena dianggap main-main, kakak-kakak Xiaoyan menyuruh Xiaoyan pulang ke rumah saja. Karena kata kakak pertamanya, api teratai hijau itu tidak ada. Suku manusia ular dan suku manusia selama ini selalu berperang. Dan peperangan tersebut sudah berlangsung selama ribuan tahun. Hingga di suatu hari, suku ular terjebak dalam konflik internal yang mengakibatkan mereka kalah dengan manusia. Dan api teratai hijau adalah api sakral milik manusia ular. Ada rumor yang beredar jika siapa yang menguasai api tersebut akan bisa menguasai suku ular. Beruntungnya, dalam ratusan tahun terakhir para suku manusia dan ular yang mencari api tersebut tak ada yang berhasil.
Bahkan pimpinan suku ular yang bernama Cailin juga mencari benda itu untuk menyatukan kembali suku ular. Cailin ini sangat kuat. Dia berkultivasi sampai memiliki tingkatan Doki, yaitu Kaisar Dou. Dan punya rencana memanggil seluruh suku ular untuk kembali melawan manusia. Sambil bercerita seperti itu, Xiaoli menaruh gelas ke wadah yang dibawa pelayannya, yang ternyata dia dari suku ular. Mereka cerita jika tak ada kedua kakak Xiaoyan untuk menjaga kota gurun batu, maka kejadian seperti suku ular menculik manusia pun akan sering terjadi. Maka dari itu, daripada Xiaoyan yang lemah ini kenapa-napa, kakak Xiaoyan menyuruh Xiaoyan untuk pulang saja. Namun Xiaoyan cerita jika Daokinya sudah pulih, dan dia juga menghabisi Mushe, pimpinan tentara bayaran kepala serigala, dan orang yang menghabisi ibu mereka. Karena tak mau pulang, Xiaoyan lalu menerima salam olahraga dari kakaknya. Setelah itu, Xiaoyan mandi untuk memulihkan tubuhnya. Tapi di sela-sela mandinya, Patuaya meminjam tubuh Xiaoyan untuk menggoda gadis budak suku ular yang bernama Qinglin. Namun ternyata Qinglin punya mata yang bisa melihat arwah kayak Patuaya. Karena sudah ketahuan, Yao pun memilih cabut. 你叫什么名字啊？闭嘴！是你们两个在争身体。不，自己玩去了。 Setelah itu, Xiaoyan tanya di mana baju dan barang-barangnya. Qinglin bilang jika bajunya dibakar kakaknya, sedangkan barang-barang Xiaoyan mereka simpan juga. Xiaoyan pun menego Qinglin untuk mengembalikannya dengan bayaran sebuah kebebasan. Di sisi lain, mantan komandan pasukan serigala yang mengaku bernama Luobu yang diselamatkan Xiaoyan sedang mencari Xiaoyan. Karena negosiasinya dengan dokter-dokter terbilang ruwet, Luobu langsung saja. 小妍呢？我问的是送我来的那人。 Sementara itu, Qinglin yang sedang mengembalikan barang-barang Xiaoyan tak sengaja ketahuan oleh prajurit yang berjaga. Tapi tiba-tiba saja Luo datang dan menumbangkan orang itu. Luo lalu bertanya di mana Xiaoyan berada. Ternyata Luobu ingin bertemu Xiaoyan karena berniat menghabisinya. Aksinya itu tak jadi lantaran ada pasukan yang tengah lewat. Qinglin, Xiaoyan, dan Luobu lalu mencoba kabur dari kota gurun batu. Namun tak disangka mereka ketahuan dan akan ditangkap. Akan tetapi kemudian Qinglin memanggil bantuan seekor cumi-cumi pasir raksasa untuk membantu mereka kabur. Setelah itu, mereka pun beristirahat di gurun. Xiaoyan yang tengah tidur lalu akan dihabisi oleh Luobu. Akan tetapi, ada kekuatan yang melindunginya. Ternyata itu dari Yunshan, si ketua sekte Yunlan. Yunshan mengingatkan agar Luobu tak menghabisi Xiaoyan saat ini. Kemudian pagi harinya, Qinglin sudah tak ada di sekitar mereka. Ternyata setelah ditelusuri, ada banyak jejak pertarungan, yang mana Qinglin sudah ditangkap banyak orang. Ternyata Qinglin sudah ditangkap oleh tentara bayaran Hongsa dengan ketuanya bernama Haoge. Di saat itu, Xiaoyan ingin menyerang Haoge. Namun ia mengingatkannya karena ada tekanan Doki yang sangat kuat. Namun bukan berasal dari Haoge, melainkan dari arah belakang Xiaoyan. Untuk itu, Xiaoyan gak boleh ngapa-ngapain dulu karena belum bisa dipastikan mana kawan dan lawan. Xiaoyan lalu menebus Qinglin dengan kristal ungu yang katanya mahal banget. 那这个总可以吧？ Setelah dari sana, mereka nongkrong di gurun pasir. Menurut Xiaoyan, suku ular dan manusia itu sama. Mereka juga menangkap manusia untuk dijadikan budak. Namun Qinglin menjelaskan jika suku ular menangkap manusia cuma dijadikan sandera untuk pertukaran budak suku ular yang ditangkap. Singkat cerita, setelah mereka saling tukar argumen, Xiaoyan lalu membebaskan Qinglin dari perbudakan. Xiaoyan lalu memberitahunya jika dia sudah bebas dan suka-suka Qinglin mau pergi kemana. Tak lupa, Luobu memberinya bekal nasi kotak bekas tahlilan kemarin agar Qinglin tak kelaparan. Ni就不再是奴隶，你是一个自由人。 Tapi ternyata Qinglin yang sudah tersentuh hatinya malah berubah pikiran. Dia mengantarkan Xiaoyan untuk mencari tempat api teratai hijau berada. Dan dengan sebuah keberuntungan karena menurut Qinglin tepatnya adalah malam itu, maka ketemulah kuil tersebut. Mereka pun terbang dengan sayap Xiaoyan. Di sana Qinglin membantu membuka akses kuil dengan darah klan ular miliknya.
Mereka kemudian melihat lukisan yang menjelaskan tentang pertikaian suku ular di saat memperebutkan api teratai hijau. Ibu suku ular lalu membuat jebakan untuk menguji ketiga anak suku ular untuk melihat siapa yang pantas mendapatkannya. Namun ternyata tak ada yang berhasil lolos ujian. Ibu ular lalu mengusir ketiga anak tersebut. Dan kelak hanya seorang wanita yang bisa memasuki inti kuil itu. Kemudian, jika suku ular dalam bahaya, maka api teratai hijau bisa digunakan. Di saat mereka sampai di dalam, ternyata ada orang lain yang juga masuk. Dan ternyata, Ratu suku ular Cailin juga berada di sana. Ternyata, orang berkumis itu adalah Guhe, sang Raja Pil Perkasa. Mereka berdua lalu bertarung untuk memerebutkan api tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Guhe, Cailin pun mengambil api tersebut. Dan setelah itu, kura-kura batu pun tenggelam. Xiaoyan beserta rombongannya tak lupa menolong Guhe untuk keluar dari sana. Setelah itu, Qinglin berkonflik dengan Xiaoyan yang ingin mengambil api teratai hijau dari Cailin. Qinglin lalu ngambek dan ditenangkan oleh Luobu. Luobu cerita jika dahulu ayahnya menyuruhnya untuk mencari racun 7 warna agar dia bisa memakainya supaya lebih kuat. Luobu tak sadar jika benda itu ternyata merupakan pemberian ayahnya kepada Luobu. Namun semua sudah terlambat karena ayahnya meninggoy di saat melindungi benda tersebut. Menurut Luobu, api tersebut cocok diambil oleh Xiaoyan yang ingin melindungi suku ular, seperti ayahnya melindunginya sebelum terlambat. Setelah Luobu bisa membujuk Qinglin, mereka bertiga pun berangkat menuju kota suci para manusia ular. Di sisi lain, Guhe mengumpulkan semua tentara bayaran yang di sana juga ada Houge dan kakak-kakaknya Xiaoyan. Guhe punya rencana untuk melawan suku ular, yang mana nantinya harta rampasan bisa dijual dan sisanya diberikan kepada para pemimpin tentara bayaran. Namun Guhe hanya punya satu permintaan, yaitu si Ratu Cailin. Sementara itu, Cailin memanggil semua suku ular untuk menghadapnya. Dia berpidato di mana dia akan melakukan kultivasi tertutup untuk meningkatkan douqinya. Di mana setelah lebih kuat, dia akan mengajak semua suku ular untuk melawan manusia yang telah merendahkan suku ular. 这是我要宣布的第一件事，向人类宣战之日。 Di kota Gurun Batu, kakak Xiaoyan menyerahkan penyerangan itu kepada Guhe dan yang lain karena malas ikut campur. Namun Houge cerita jika beberapa waktu lalu dia bertemu Xiaoyan yang rela mengeluarkan banyak uang untuk menebus budak ular darinya. Jika adiknya saja seperti itu kepada suku ular, apalagi kakaknya. Karena hasutan itu, kakak Xiaoyan pun akhirnya ikut dalam rencana tersebut. Di lain pihak, rombongan Xiaoyan yang akan menghentikan Cailin karena tak ingin ada perang dihadang oleh ular api berkepala 2. Namun, berkat ilmu dari Qinglin, mereka bisa masuk ke dalam kuil suci ular. Setelah sampai di dalam, mereka melihat Cailin sedang kultivasi dengan mengeluarkan inti api dan menyerapnya. Hal itu sangat sulit dilakukan karena dia tak tahu cara bermain api. Melihat Cailin yang kepanasan, Xiaoyan pun ingin menolongnya. Namun ternyata api itu tak seperti yang diperkirakan Yao. Api itu sulit dijinakkan, sehingga Qinglin menghadap Cailin agar dia mau menolong Xiaoyan yang menurutnya pria baik. Di sisi lain, Yunshan yang tengah melihat live streaming Xiaoyan yang tengah berpanas-panasan langsung menutup VPN-nya karena ada Yun yang masuk ke ruangan. Yun menghadap Yunshan untuk memberikannya pil penambah stamina kepada Sekte Yunlan. Menurut Yunshan, itu adalah permintaan halus kepada Sekte Yunlan untuk meminta bantuan. Yunshan lalu memerintahkan Yun agar dia pergi ke Gurun Tager untuk sekedar jalan-jalan. Di Gurun Tager, semua pasukan bayaran berkumpul tak terkecuali pasukan Moti yang dipimpin oleh kakak Xiaoyan. Dan di seberang, para suku ular sedang menanti Cailin keluar karena keadaan tengah genting. Setelah keluar, Cailin yang gagal berkultivasi lalu mengenalkan Xiaoyan sebagai orang yang telah menyerap api teratai hijau. Melihat hal itu, para suku ular pun berteriak agar menghabisi Xiaoyan. Namun kemudian, Xiaoyan menunjukkan jika dialah orang yang terpilih oleh api suci.
Setelah itu, Cailin memberikan Xiaoyan syarat, di mana dia harus melindungi suku ular yang selama ini diburu manusia. Setelah itu, Xiaoyan bisa minta apa saja kepada Cailin. Xiaoyan bersama Luobu kemudian membagi pasukan ular menjadi beberapa bagian untuk mengamankan suku mereka. Setelah kedua kubu bersiap-siap, Xiaoyan maju untuk mencari pimpinan kubu manusia. Guhe yang sedang bersama Yuyun lalu maju untuk menemui Xiaoyan. Di saat bertemu, mereka terkejut karena sudah saling kenal. Seperti biasa, Guhe bernegosiasi untuk membagi rata keuntungan jika suku manusia menang. Namun Xiaoyan maju bukan untuk itu. Dia ingin menyelesaikan konflik selama ribuan tahun yang selama ini terjadi antara suku ular dan manusia. Karena Guhe kesal, dia pun menjentikkan jari untuk menyuruh Yuyun untuk menyerang Xiaoyan. Namun di saat itu, Yuyun teringat di saat dia berduaan bersama Xiaoyan sehingga dia tak jadi menyerang Xiaoyan. Akhirnya, kakak Xiaoyan pun maju untuk mengajak Xiaoyan berpindah pihak. Jelas saja Xiaoyan tak mau. Yang kemudian, Luobu mengira pihak manusia sudah bertindak. Dia kemudian menyuruh suku ular untuk memanah ke arah kakak Xiaoyan. Dan karena kesalahpahaman itu, Guhe menyuruh para manusia untuk menyerang juga. Kemudian, di saat manusia menyerang, Xiaoyan mengeluarkan dua uki api esensi ungu untuk menghalau mereka. Guhe yang melihat hal itu langsung melawan Xiaoyan dengan dua ukinya. Namun, Xiaoyan menambahi serangannya dengan dua uki api teratai hijau yang membuat Guhe terlontar ke belakang. Sementara itu, Luobu lalu langsung memerintahkan pasukan ular untuk memanah kembali. Karena itu, Yuyun pun bergerak untuk menghalau panah-panah tersebut. Setelah kejadian itu, Xiaoyan dan kakak-kakaknya terlempar ke dalam kuil di bawahnya. Sedangkan para pasukan ular dan manusia lalu saling menyerang. Melihat keadaan yang tak bisa dikendalikan, Hauge lalu menyeret Guhe untuk bertanggung jawab. Guhe lalu melemparkan sebuah pil yang mana benda itu bisa menarik monster cumi-cumi pasir gurun untuk mereka kendalikan. Di sisi lain, Xiaoyan dan kakak-kakaknya tengah ribut karena Xiaoyan memihak suku ular. Karena itu, mungkin akan jatuh korban banyak di pihak manusia. Xiaoyan lalu membeberkan fakta jika manusia selama ini memperbudak suku ular. Karena perbudakan itu, cepat atau lambat suku ular pasti akan melakukan penyerangan. Dalam pertikaian itu, muncul suara dari kuil yang ternyata berasal dari ular berkepala dua yang menjaga tempat itu sebagai arena ujian bagi ketiga saudara seperti ujian anak suku ular Ibu Suci dahulu. Mendengar ceramah si ular, ketiga saudara lalu berpencar ke arah yang berbeda. Sementara itu di luar, Hauge tengah ketawa setan dengan mengendarai monster gurun untuk menyerang kuil ular. Untuk menghentikan hal itu, Luobu mencari pasukan pengirim pesan. Namun sayangnya mereka tak mendengarkan. Karena itu, Qinglin akan menghentikan monster ular dengan jurus matanya. Namun Luobu tak tega dan kemudian menemani Qinglin pergi. Luobu dan Qinglin lalu pergi dengan mengendarai monster gurun juga. Mereka lalu melompat ke atas tubuh monster gurun dan kemudian menghabisi pasukan Hauge. Setelah berhasil menghabisi mereka, Qinglin dan Luobu lalu menghadapi Hauge. Hauge lalu menyerang, yang kemudian bisa dihindari Luobu dan Qinglin. Namun sayangnya, Qinglin harus terjatuh akibat menghindari senjata milik Hauge. Dan alhamdulillahnya, Luobu bisa menangkap Qinglin dan melemparnya kembali ke atas monster gurun. Qinglin lalu memberikan senjata kepada Luobu dan langsung saja di sisi lain, Xiaoyan dan para kakak tak berhasil menemukan jalan keluar. Di tempat itu, mereka juga tak bisa menggunakan dua ukinya. Dan sesiapa yang ingin selamat maka harus naik ke altar. Tapi hanya satu orang saja.
Karena itu, kedua kakak Xiaoyan memutuskan untuk memilih Xiaoyan sebagai orang yang akan naik altar. Meskipun Xiaoyan terus menolak. Namun, Xiaoyan mengeluarkan dua ukinya sehingga kakak Xiaoyan terpental. Di luar, Guhei memberi pil untuk monster cumi-cumi gurun lalu menyuruhnya untuk menyerang kuil suci. Monster itu pun langsung mengganas dan tanpa sengaja menyerang Guhei. Dia lalu menuju kota suci dengan memakan siapa saja yang ada di depannya. Sementara itu di dalam kuil, Xiaoyan bilang kalau mereka adalah saudara dan harusnya hidup bersama, mati pun bersama. Dan tak ada yang harus dikorbankan. Ular kepala dua itu pun menyadari jika Xiaoyan adalah orang yang terpilih menerima api suci teratai hijau. Sehingga si ular mau tunduk kepada Xiaoyan. Dia juga memberitahu jika Xiaoyan masih belum bisa menggunakan api teratai hijau. Maka dia tak boleh menggabungkannya dengan dirinya. Karena akan fatal akibatnya. Setelah itu, Xiaoyan meminta keluar dari tempat tersebut. Di luar kuil, di saat Luobu akan diserang monster cumi-cumi gurun, King Lin mencoba menarik perhatiannya dengan jurus mata hipnotisnya. Hal itu membuat si monster beralih akan menyerang King Lin. Namun Luobu malah melontarkan tombaknya untuk menyerang monster gurun kembali. Di saat dia bersiap menahan serangan monster itu, tiba-tiba saja setelah itu, dia langsung memukuli pantat si monster dengan dibantu oleh kakak-kakaknya. Kelompok Xiaoyan kemudian dibantu oleh orang-orang sekitar untuk menekan kekuatan amarah monster cumi-cumi gurun. Kemudian, King Lin disuruh Luobu untuk ke sana agar bisa menghipnotis monster itu supaya tenang. Alhamdulillah setelah itu mereka semua sadar jika pertikaian antara suku ular dan manusia tak ada gunanya. Mereka pun sepakat melepas senjata karena melihat Xiaoyan dan kakak-kakaknya serta suku ular dan manusia bekerja sama menahan serangan monster gurun. Setelah itu, Luobu alias Muli yang melihat Xiaoyan berhasil meredakan peperangan langsung wajahnya berubah kejam. King Lin yang melihat Luobu dan juga tato tentara bayaran kepala serigala langsung menyadari sesuatu. The end. Oke Wan, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tetaplah gemar menolong. Meskipun yang kalian tolong bukanlah nenek-nenek, tetapi para wanita cantik kayak kisah Xiaoyan. Seperti biasa buat kalian-kalian yang ingin Maman mengulas sebuah film, maka langsung saja komen. Akhir kata, domba Garut domba Jakarta. Maman mau cabut dan sampai jumpa.